Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kebanggaan kita untuk mereview film-film terkenal sesuai permintaan kalian. Di video kita kali ini kita akan mereview sebuah film parodi terkenal karya Chain Machine tahun 2008. Film parodi ini sebetulnya hampir mirip dengan cerita Spider-Man pertama, cuman namanya juga parodi ya. Pasti ada bumbu-bumbu kelucuannya yang ditonjolkan. Mengisahkan tentang seorang mahasiswa muda yang mencari jati dirinya sampai pada suatu hari di sebuah tur dia tersengat oleh salah satu serangga genetik yang akan mengubahnya menjadi superhero. Sampai akhirnya dia bertarung dengan penjahat yang mampu menghisap jiwa seseorang. Apakah superhero kocak ini mampu melawan penjahat yang juga sedikit kocak itu? Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere. Seorang mahasiswa muda cupu dan penuh kesialan yang bernama Rick sedang bersiap untuk menuju ke suatu tempat. Setelah masuk ke bis, dia bertemu dengan teman baiknya yang bernama Trey. Teman yang banyak omong dan... Rick ternyata diam-diam menyukai seorang wanita bernama Jill, tapi dia sudah punya pacar. Tak disangka ternyata Rick merupakan orang yang pendiam dan pemalu. Padahal Trey sudah menawarkan beberapa grup yang ada di sana. Tapi grup yang terakhir, nerds, emos, the sexual predators. Sampai di tempat tujuan yang ternyata mereka pergi ke laboratorium yang bernama Amalgamated. Di laboratorium itu diciptakan berbagai macam hewan-hewan genetik dan mereka mulai mengeksplornya. And now I'd like to show you our crown jewel lab. Ketika pemandu mengatakan kalau foto jangan pakai bleed ya, si Ricknya kagak denger. Sudah bakar burung orang, malah buat masalah lagi dengan saingan ceweknya. Ketika si Rick ini hampir ditonjok, untungnya ada pemilik perusahaan yang bernama Tuan Launder yang merupakan paman dari Led dan pemilik laboratorium itu. Tapi ujung-ujungnya si Rick ini didorong sampai jatuh ke sebuah kotoran. Lagi-lagi si Rick ini memang orang yang ceroboh. Dengan asal saja dia mengambil air, ternyata yang dia ambil adalah cairan perangsang hewan. Jadi gini deh. Tapi ternyata ketika dia disodomi oleh hewan-hewan tadi, dia juga disengat oleh capung genetik yang akan merubah hidupnya. Di rumah ternyata Rick yang tinggal dengan kakek dan neneknya. Mereka mendengar kabar bahwa Rick membuat ulah lagi. Sampai-sampai perbincangan mereka begitu intim, tapi takes you an hour to pee, tiny penis. Sampai datanglah Rick dengan muka yang agak pucat, mual, muntah, dan si kakek mulai menenangkannya dengan memberikan sedikit bacaan dari buku. Tapi bukunya tentang wanita loh. Sampai si Rick pun akhirnya pingsan. The ritual. Kembali terlihat di laboratorium yang ternyata investor di sana sudah bosan menunggu penemuan hebat dari Tuan Launders. Sampai-sampai Tuan Launders sendiri yang menguji penemuannya yang bisa dibilang belum sempurna. Walaupun sudah diperingatkan oleh asistennya ya, tapi Tuan Launders masih ngotot dan mencoba penemuan itu. Penemuan yang dia percayai akan memberikan keabadian dalam hidup, ternyata itu tidaklah gratis. Our time is valuable. Not as valuable as mine. She's never been fully tested. If something should go... Tuan Launders harus menghisap jiwa seseorang agar tubuhnya selalu sehat dan bugar. Di tempat lain terlihat Rick yang sudah bangun, tidur sama si kakeknya. Melihat-lihat kembali sengatan yang kemarin, hilang tanpa bekas, dan dia bertanya ke salah satu situs tentang sengatan capung. Bukannya jawaban gitu ya, malah ngata-ngatain. Setelah itu tanpa sengaja dia melihat-lihat ke jendela. Wow, ada si Jill tuh. Langsung kepo kan. Lagi asik-asiknya dia dipanggil si nenek untuk sarapan. Nanggung nek.
Ketika balik, wow, sudah hilang. Dan akhirnya scene berpindah ke kampus tercinta. Di sana terlihat ibu dekan memberitahu bahwa ada tamu istimewa yang akan datang ke kampus mereka, yaitu seorang dokter yang mengembangkan benda yang bernama sirilium langka. Dokter ini bernama Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang lumpuh dan hanya bisa berbicara melalui komputer. Pertama-tama sih dokter ini memberikan penyemangat ya ke mahasiswa, tapi lama-kelamaan malah curhat. Isi curhatannya intim lagi. Computer to speak, but I am not suicide every day. But there's all the sex. Get high? I've got some hash with me. Rick yang kembali membuat ulah yaitu memukul Lance dengan sebuah wastafel. Karena setelah dilihat tangannya mengeluarkan sesuatu seperti gigi. Perkelahian pun tidak terhindarkan, tapi secara ajaib Rick mampu menghindar dari pukulan Lance walaupun dan kegaduhan pun dimulai. Rick yang tanpa sengaja merobek baju Pak dosen, memegang bajunya Bu dosen. Terakhir dia memasukkan si dokter ilmuwan yang tadi ke sebuah sarang lebah. Ketika pulang, Rick yang penasaran dengan tangan ajaibnya mencoba memanjat tembok dan berhasil. Sombong nih si Rick, padahal kucingnya nyantai aja tuh naik. Setelah itu ada teriakan supir truk yang rem mobilnya blong, dan di depannya ada seorang nenek-nenek membawa anjing mau menyeberang jalan. Dengan sigap Rick mendorong nenek-nenek itu, dan yang terjadi, banyak orang yang tidak percaya dia masih selamat. Ketika Rick noleh ke samping, ternyata nenek-neneknya tewas. Si nenek masuk ke penggilingan, ya si Rick buru-buru pulang. Sesampainya di rumah dia bertemu dengan Trey dan kakeknya. Tanpa sengaja si kakek menembakkan paku tembak itu ke Rick, tapi Rick refleksnya hebat sekali. Setelah si Rick bilang itu hal biasa, si kakek ini malah nyoba ke Trey. Auto nangis kan Trey-nya. Why don't you tell me what's going on? Nah, di sini Rick mulai memberitahukan bahwa dia merasa memiliki kekuatan super. Dan lagi-lagi si kakek nyobain. Tapi Rick merasa dia hanya ingin menjadi manusia biasa saja. Kembali dia mengingat ketika ayah dan ibunya meninggal dulu. Dan ternyata kalian tahu apa kira-kira? Si Rick inilah yang menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Tapi dia nggak sadar, namanya juga masih anak-anak. Claim your... Ketika merenung, dia mendengar Jill dan ibunya sedang bertengkar. Tapi pertengkaran mereka sudah seperti di medan perang. Dan Jill pun keluar, ngobrol-ngobrol sedikit dengan Rick. Ricknya nggak tahu pagarnya diisi listrik dong. Kesetrum kan? Dan ketika si Lance datang untuk menjemputnya dengan mobil, Rick menoleh ke belakang untuk melihat mobilnya. Let's go. Nice car. Besoknya dia melihat-lihat kendaraan murah di Google dan akhirnya dia memutuskan untuk meminjam uang di bank. Tapi pihak bank menolak permohonan si Rick. Sampai sesaat setelahnya ada sebuah perampokan di bank tersebut. Pencuri yang ingin keluar dibiarkan saja oleh Rick, sama kan kayak di film Spider-Man. Kemudian di luar terdengar tembakan dan Rick pun bergegas keluar untuk segera menuju ke kerumunan orang. Ternyata di sana yang dikerumuni adalah topeng monyet. Si kakek yang kena tembak malah dibiarin tergeletak. Albert, just try to breathe. Sorry. Rick. Scene berpindah ke laboratorium. Di sana terlihat Tuan Launders yang sedang memeriksakan dirinya sendiri, tapi kondisinya pun menurun. Sampai ada asisten perempuan yang datang dan langsung dia sedot jiwanya. Ketika mau menyembunyikan jasadnya, kelihatan seperti itu. Malu kan? Okay. Sepulangnya Rick dari rumah sakit, dia bertemu dengan pemilik sekolah untuk orang-orang super yang bernama Profesor Javier dan mengajaknya ke sana. Di sana terdapat orang-orang yang memang memiliki kekuatan-kekuatan super ya, tapi sedikit aneh sih. Setelah Rick bertemu dengan istri dari Profesor Javier ini, dia disuruh untuk membuat kostum untuk bisa menjadi seorang pahlawan super. Mulailah dia menggambar beberapa kostum kan, lama-kelamaan makin ngaco nih kostumnya. Dan rancangan terakhir pun jadi. Dia pun membuat kostum itu. Ketika Trey berkunjung, dia terkejut karena dia tidak membuat lubang udara di baju itu. Auto panik kan pahlawannya ini.
better. Now, I'm assuming I'm impressed. Like, real. Scene pun berlanjut ketika Dragonfly ini sedang mengawasi kota. Ternyata tempat itu milik salah satu pahlawan juga yang bernama John Strong. Ketika si John ini mau menunjukkan kekuatan supernya, malah siap ketika tubuhnya terbakar. Dan si Dragonfly ini kurang ajar lagi, malah disiram bensin. Akhirnya dia mencoba untuk terbang dan penuh percaya diri, tapi hari demi hari berlalu, Dragonfly pun mulai memberantas kejahatan dan mulai dimuat di koran-koran. Bahkan Tom Cruise sendiri mengomentari si capung yang tidak bisa terbang ini. I can fly. Strum. Kembali ke laboratorium yang ternyata setelah diselidiki Tuan Launders yang harus hidup dari jiwa-jiwa seseorang setiap harinya. Kecuali dia memiliki sirilium langka yang akan membuatnya hidup abadi. Dari sinilah muncul cikal bakal penjahat yang bernama Hourglass yang akan mencuri sirilium itu. Oh, well, if you could spread. Future! Rosie! Sorry about this. What about these? No. See? Look. Setelah mengetahui bahwa ada pencurian di universitasnya, dia langsung bergegas ke sana. Ternyata di sana Hourglass sudah mengambil sirilium langka tersebut. Sebelum dia pergi, datanglah Dragonfly yang memukulnya dengan keras, dan mereka pun bertarung. Tapi tiba-tiba, Are you okay? pertarungan yang sangat membagongkan ketika Dragonfly menghindari serangan Hourglass ini. Lagi-lagi Dragonfly ini, aduh. Malamnya dia bertemu dengan Jill setelah Jill mengikuti audisi pencarian bakat di sana. Jill yang curiga dengan jati diri Rick memancingnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Rick tidak mau mengungkapkannya. Jill yang pulang duluan disergap oleh beberapa orang preman di sana. Belum tahu dia. Dragonfly pun datang dan menolong Jill dari mara bahaya. Setelah itu dia mendapat ciuman hangat dari Jill. Auto sang ini pahlawan. Tujuan Tuan Launders mencuri sirilium ternyata untuk membuat alat pembunuh massal yang akan menjadikannya abadi selamanya. Di rumah, Jill bersama nenek Rick menyiapkan makanan karena dia akan mengundang Lance untuk makan malam. Entah apa yang merasungki si nenek, tanaman yang baru dicabut dan kucing pun masuk ke dalam olahan kalkun yang mereka buat. Ask yourself, who can you trust? Someone I can't be with. It's not just any guy. Dan akhirnya Lance pun datang dengan Paman Launders. Sepertinya Paman Law memang sudah curiga dengan Rick. Ketika Rick datang dari atap rumah, dia kebelet pipis dan belum selesai loh. Tuan Law yang mencoba menyelidikinya tidak menemukan Rick di kamarnya. Malahan dia hampir dipipisi oleh Rick yang sedang ngompol. Ketika turun, si Ricknya nongol dan acara makan pun dimulai. Ini nenek memang keren ya, berani-beraninya nuncepin garpu ke tangan Hourglass. Ketika melihat tangan si Rick, Tuan Lo bertanya-tanya, "Tangan lo kenapa? Tukang pos nabrak gue bang tadi pagi." Rick balik nanya, "Tangan om kenapa diperban?" "Oh, ketumpahan kopi." Lagi dia tanya balik, "Mulut kamu robek kenapa?" Dan dari sini jawaban yang aneh-aneh pun muncul. On your lip. I met a guy on. Sampai akhirnya Tuan Lo dan Lance pulang. Jill dan Rick yang sedang beres-beres sambil ngobrol-ngobrol hangat. Walaupun kentut si nenek menerjang dan hampir saja dia cipokan, penjahat Hourglass pun datang dan mengambil jiwa si nenek sampai tewas. It's okay, we were. Rick yang datang ke rumah sakit dan mendengar kabar baik dari dokter bahwa kakek Bill sudah siuman. Tapi Rick disuruh diam tentang kematian neneknya. Memang ini dokter sengklek ya. Dia nyuruh tapi malah dia sendiri yang beberapa kali bilang bahwa istrinya kakek ini sudah meninggal. Ketika di pemakaman, kakek Bill yang memang kocak juga malah ingin berciuman ke istrinya untuk yang terakhir kalinya.
Tapi yang dia cium bukan istrinya, melainkan jenazah orang lain. Dan ketika ingin mengambil istri aslinya, setelah itu Rick yang didatangi oleh Jill dan Jill ingin mengutarakan isi hatinya. Tapi Rick yang tidak ingin Jill dalam bahaya mengatakan sebuah kebohongan bahwa dia sudah punya pacar yang lain. Karena Rick sedang patah hati, di jalan malah terlihat orang-orang yang bermesraan dan Rick pun stres. Ketika si kakek dan Trey datang, mereka mulai menyemangati si Rick dengan berbagai cara. Si kakek menyebutkan tulisan yang ada di cincin pemberian ayah Rick, walaupun sedikit ngaco ya. Setelah itu dia sadar dan mengetahui bahwa Hourglass sudah menemukan tempat untuk mengaktifkan Siriliumnya dan akan memakan jiwa banyak orang. Autogas dong. Kakek yang tidak punya SIM itu pun menyetir menuju ke tempat terkumpulnya ribuan orang yang ada dalam satu tempat. Pertemuan itu seperti sebuah penghargaan orang-orang yang terkenal yang ada di seluruh dunia. Di sana ternyata Tuan Lo mendapat penghargaan untuk penemuan obat semprotnya, tapi tidak dijelaskan ya obat semprot apa. Yang jelas dia kelihatan kurang senang dan membuang pialanya ke tempat sampah. Ketika dia mau pergi, Rick yang lagi-lagi ceroboh mau aja dikebulin oleh Tuan Lo ini, nyedukin kepala orang sampai buka pampersnya lagi. Ketika si Dragonfly ini mau ditangkap, dia malah bikin keributan massal. Dan pada saat itu Tuan Londres ketahuan oleh Jill bahwa dia adalah Hourglass, dan dia pun kabur ke ruang sebelahnya. Ternyata di sana ada sebuah festival kostum superhero. Dragonfly dan Hourglass-nya banyak dong. Tapi ternyata si Hourglass ini menggunakan jet untuk mencoba kabur. Sebelum dia menimpa si Dragonfly ini dengan reruntuhan bangunan, ringan saja bagi Dragonfly untuk menahan dan melemparnya. Tapi sebelum kabur, Hourglass kembali melempar pisau titaniumnya. Dan dengan beraninya Jill menghalangi dan dia pun tewas. Ketika penjahat ini memulai alat pengisap jiwanya, Dragonfly datang dan mengambil sedikit kekuatan yang diberikan kepada Jill. Dan Jill pun tidak jadi tewas. Sebetulnya kekalahan si Hourglass ini tanpa perlawanan ya, padahal cuma gara-gara satu bom yang nyangkut di burungnya Dragonfly dan dia salto ke sana sampai si penjahat ini hancur berkeping-keping. Ketika ledakan tadi, Jill yang terlempar dari atas gedung langsung dijemput oleh Dragonfly. Pada saat itulah sayap si Dragonfly ini muncul dan dia pun mampu terbang. Sesampainya di atas muncullah si kakek yang membawa dokter lumpuh itu, tapi bukan kakek kocak namanya kalau belum buat owner ya. Dan si dokter itu pun terjun. Film pun tamat dengan akhir yang bahagia atau sial ya. Salah satu film parodi kocak yang akan membuat perut Anda terkocok ketika menontonnya. Kami ingatkan lagi selalu menonton film aslinya ya, dijamin pasti lebih seru. Like dan share jika kalian suka, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tidak ketinggalan review film keren dari kami. Terima kasih.